Bisa. Bisa. Cik. Shalom. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah Minggu 30 Maret 2025. Kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, segala pergumulan dan kebutuhan kita di dalam ibadah ini Tuhan akan menolong, menjawab dan memberikan kita jalan keluar, karena setiap kita beribadah besarlah labanya. Kita bagi berdiri. Jalan Tuhan. Ada waktu Di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang atau ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya hingga pada waktunya. Hari esok akan ku tahu, namun tetap langkahku maju.
maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya hingga pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Ya, nanti Pak Lewi bisa dua pembuka. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan berkarya indah pada waktunya. Haleluya Bapa, terpujilah Allah yang kudus, Allah sesembahan jiwa kami, Yesus Kristus yang pernah mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa kami sekarang kami Bapa sudah umat-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami belajar Tuhan, kami bawa selalu jiwa kami bawa tubuh jiwa kami kepadamu, biar Tuhan selalu berkemurahan untuk membentuk kami, biar benar-benar Tuhan kami rasakan di dalam penantian kami kepadamu, kami rasakan semua berkat-berkat bagi kami, berkat kesehatan, berkat jasmani, terutama berkat rohani kami. Karena rohani kamilah Tuhan nanti yang berhadapan denganmu, yang membawa kami. Engkau memberikan bagi kami Tuhan 2 sayap burung nasar bagi kami, biar bisa kami bertemu denganmu di dalam Yerusalem baru. Terima kasihlah Bapa. Terima kasih Allah yang kudus, kami hanya bersyukur. Jadi berharga hidup kami di hadapanmu. Manusia yang tidak ada arti, tapi jadi ada arti kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, itulah Tuhan. Ibadah kami, Tuhanlah yang memberkati dari permulaan sampai akhir. Terimalah Tuhan dan untuk kami. Sebelum Tuhan memberkati kami, melalui dengan firman yang kamu sampaikan melalui hamba-Mu yang Kau angkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami Tuhan kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang menerima. Kami menerima semua berkat-berkat di dalam hidup kami yang Kau berikan. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Dia imam besar. Mari kita semua menghampiri Dia, karena darahnya sucikan kita. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan percaya, tanpa aku dicoba saat ku menderita, dan rasa kelemahan kita. Walau pokok keselamatan hanya tegak bagian Ya imam besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja, menyempurnakan kita semua. Bahagia ku memiliki Dia.
Jatah berkorban sekali saja menyempurnakan kita Imam besar pembela kita membuka jalan ke surga Jatah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua Imam besar yang membuka jalan sampai ke surga. Kita ganti nyanyian kita, sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, dia hidup. Tak kejar karena ku tak dia pegang hari esok hidup jadi berarti dia hidup Yesus Kristus juru selamatku kau rajaku Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi bagai raja. Dan Kau hidup pada hari esok, sebab Kau hidup. Tak kejar karena ku tahu tak pegang hari esok hidup jadi berarti dia hidup pada hari esok sebab dia hidup ku tak kejar karena ku tahu dia pegang hari esok hidup jadi berarti dia hidup jadi hidup jadi berarti dia hidup jadi berarti dia hidup. Amin. Puji Tuhan ya. Kita ganti nyanyian kita, ku perlu Tuhan. Setiap langkahku untuk lewati jalan yang berduri dan jarakku di lembah berbatu Tuhan tinggal sertaku tiap hari Oh Tuhanku pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjianmu. Tarilah dekat kepadamu di sisimu selalu Tuhanku. Mari Tuhan besertaku
dosamu, kesusahan menindih selalu. Ku merasa sentosa selamanya dengan Yesus yang mataku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Tiap waktu pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Janji Tuhan adalah penyertaan sampai Maranatha. Jadi kita tidak pernah sendiri. Dalam banyak pergumulan yang kita hadapi, Dia selalu siap memberi pertolongan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bagi berdiri. Tuhan selalu beri yang terbaik. Orang Yang hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan selalu mengatur jalan yang terbaik baginya. Dia memimpin tiap langkah yang harus ditempuh. Dengan sinar terangnya tidak akan tersesat. Tuhan selalu beri yang terbaik bagi tiap orang yang mengasihinya. Yakinlah Tuhan beri yang terbaik, meski kadang jalannya sukar dimengerti. Tapi semua itu untuk kebaikan. Oh, Dia mempelai pria, pasti beri yang terbaik. Tiap orang yang hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan selalu mengatur jalan yang terbaik baginya. Dia memimpin tiap langkah yang harus ditempuh. Dengan sinar terangnya tidak akan tersesat. Tuhan selalu beri yang terbaik bagi tiap orang yang mengasihinya. Yakinlah Tuhan beri yang terbaik, meski kadang jalannya sukar dimengerti. Tapi semua itu untuk kebaikan. Oh, Dia mempelai pria, hari beri yang terbaik. Semua ada waktunya. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi Dia akan bekerja tepat waktunya. Tuhan pasti berikan
kita. Kita tundukkan diri. Kita mau membuka hati kita. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada saudara pendeta muda Adar. Haleluya Tuhan, haleluya. Segala sesuatu Tuhan bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Terlebih Tuhan, kami sebagai umat-Mu Tuhan, banyak kali kekurangan, kelemahan, dan juga Tuhan banyak kali kami lupa cara mengasihi Engkau. Bahkan kami Tuhan jauh dari kasih-Mu. Tetapi Tuhan, oleh firman-Mu selalu Engkau merindukan kami supaya kami kembali ke dalam kasih-Mu seperti anak yang hilang. Oleh karena dia sadar akan kemalangannya, dia kembali ke rumah Bapa dan dia mengingat kembali Tuhan apa yang ada di rumah Bapa, itulah makanan secara rohani, itulah firman-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami berharap Tuhan Roh Kudus-Mu juga ada dalam hati kami, memberi kepada kami pengertian. Dan juga Tuhan, ungkapan-ungkapan dari firman-Mu adalah pernyataan kasih-Mu yang memberikan pada kami Tuhan kekuatan dalam setiap ujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengusir kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami. Bersama kami menolaknya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nikmati firman Tuhan dalam bentuk pengancaran. Kita akan buka dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai yang ketiga saja. Mazmur 26 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 26 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya, ini ayat yang kita akan dengar. Jadi ini adalah permohonan dari Daud ya kepada Tuhan, dan permohonan ini pernyataan bahwa Daud hidup dalam kesucian, hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Dan apa permohonan Daud? Ya, kita lihat di sini supaya Tuhan menyelidiki hati Daud dan batin. Ya, ini pernyataan atau permohonan Daud kepada Tuhan. Ya, jadi permohonan yang suci, dan orang-orang yang suci juga memohon kepada Tuhan, bukan hanya mohon hal-hal yang duniawi, tetapi permohonan ini adalah permohonan yang puncak ya, bahwa kita dalam hal yang rohani bisa diuji oleh Tuhan. Ya, dalam bahasa aslinya diuji juga disebut ya dimurnikan. Ya, dimurnikan. Atau dalam bahasa aslinya disebut juga saurab, itu artinya melebur terus menerus ya, melebur terus menerus, yaitu seperti emas dan perak yang dilebur dan dimurnikan terus menerus. Dan itulah emas dan perak. Emas dan perak itu tidak bisa langsung dalam bentuk batangan seperti ini atau dalam bentuk cincin ya. Tapi emas itu ketika kita lihat, emas itu tidak bisa dipandang ya secara kasat mata, tapi ada di bagian bumi yang terbawah. Ya, ini salah satu
barang tambang yang termahal, ya, barang tambang yang termahal. Tetapi ketika orang mendapatkannya, dia harus diuji, dilebur terus-menerus sampai nanti akhirnya jadi satu, ya, sampai satu bagian. Ya, satu bagian ini pun juga tidak murni 100%. Ini cuma 70%. Ya, kalau dimurnikan lagi harus dilebur. Ya. Jadi emas yang ada di tangan kita mungkin dimanapun juga jarang ada bilang kadarnya 100%, 99,9%. Ya, itu dikatakannya seperti itu. Ya, tapi kalau emas murni, emas tua, nah itu 100%. Nah, kita lihat Daud siap untuk diuji oleh Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat dulu. Kita ulangi dulu. Jadi ujian ada dari berbagai sumber, ya. Tapi kalau kita pisahkan saja, ada yang namanya pencobaan, ada namanya ujian. Ya, jadi pencobaan dan ujian ada dari berbagai macam sumbernya. Ya, kita pisahkan dulu. Yang pertama adalah pencobaan. Ya, pencobaan ini datangnya yang pertama dari iblis. 1 Petrus 5 ayat yang 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Jadi pencobaan ini datangnya dari iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Teruskan. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Teruskan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Ya, kalau dalam terjemahan lain dikatakan mondar-mandir ya. Ya, mondar-mandir, dia lihat rumah mana yang kosong, kehidupan siapa yang bisa ditelan, kehidupan siapa yang bisa dilulur oleh iblis. Ya, jadi sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, yang mengaum-ngaum ini artinya dia sedang kelaparan, ya, sedang kelaparan. Ya, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Coba bayangkan kalau singa sedang kenyang itu tidur dia, tapi kalau sedang kelaparan dia tidak bisa tidur. Dia mengaum-ngaum, dia mondar-mandir, dia berkeliling mencari siapa yang bisa ditelannya. Ya, tapi dikatakan di sini lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, cara melawan iblis di sini dikatakan kesadaran. Ya, kalau kita lihat singa untuk memangsa kawanan, mungkin kawanan kambing atau rusa, ya. Kalau kawanan itu tidak sadar, dia tidak akan bisa lari. Tapi kalau kawanan itu bisa sadar, ketika rusa itu sedang sadar, ya, kawanan itu sadar, mereka bisa berlari, berjaga-jaga, dan tidak bisa singa itu semudah mengambil daging yang tidak bertuan. Ya, tapi kalau rusa itu bisa berjaga-jaga, dia akan kabur. Karena kekuatan singa itu dari kecepatannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan setelah itu lawanlah dia. Nah, kita bukan seperti rusa yang lari, tetapi kita harus melawan iblis. Dan lawan iblis ini dengan iman yang teguh. Ya, ini adalah pencobaan yang dibuat oleh iblis. Ya, ingat iblis itu disebut si penggoda dan si pencoba. Dan ini juga disebut sebagai lawan kita. Ya, kalau lawan itu pasti, ya, kalau ada kalau misalnya ada tim sepak bola, mereka kalau berlawan satu dengan lain pasti mencari kemenangan. Ya, mencari kemenangan. Tidak mungkin mereka mencari kekalahan. Ya, mungkin kalau waktu Indonesia itu dengan Australia hanya mencari seri, ya, mencari keuntungan.
Tapi paling realistis mungkin hasil seri kalau dulu kita lihat ya. Tapi kalau misalnya orang sudah lawan satu dengan lain dengan siasat, dengan strategi untuk mencari kemenangan. Iblis juga dengan siasat yang jitu. Tapi kita juga harus dengan siasat, ya, yaitu dengan iman yang teguh. Nah, tujuan iblis menggoda yaitu supaya kita jatuh, supaya kita hancur, supaya kita didakwa, supaya kita melakukan dosa. Selalu diulangi kita. Kalau singa itu sudah mengambil salah satu bagian tubuh dari dombanya, kita lihat apa yang dia gigit. Ya, Amos 3 ayat yang ke-12. Apa yang dia incar. Ya, jadi mulut singa dia sudah memakan bagian yang penting. Amos 3 ayat yang ke-12. Kita ulangi, ini ayat sudah tidak asing lagi buat kita. Amos 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria Ya. akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Ya, jika singa menerkam binatang, ya, sekalipun domba itu sudah dilepaskan. Nah, kita lihat di sini apa yang digigit oleh mulut singa. 2 tulang betis atau potongan telinga. Nah, inilah yang ingin singa itu ambil dari anak-anak Tuhan. Kalau sudah mulai betis ini menunjuk pada pendirian. Ya, pendirian. Telinga menunjuk kepada pendengaran. Nah, inilah yang mau diambil oleh iblis. Ketika iblis sudah menggigit, mengambil 2 tulang betis atau potongan telinga, iblis ini sudah bisa dikatakan berhasil. Ya. Jadi hati-hati kalau kita sudah mulai pendirian tidak teguh, atau telinga kita sudah mulai tidak teguh kepada pendengaran kita kepada firman pengajaran, ya, kita sudah kalah dengan si iblis. Ya, kita lihat sekarang pencobaan yang kedua datangnya dari mana? Pencobaan yang kedua itu datangnya dari manusia, ya, terutama diri sendiri. Boleh kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, Ya, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ya, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. ya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sebenarnya ada kata-kata yang lebih tepat ditambah lagi. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun untuk berbuat jahat. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah mencoba seseorang itu untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Tuhan tidak berbuat seperti itu. Tapi pencobaan ini bukan berasal dari Allah. Tetapi ayat yang ke-14, tapi pencobaan ini datangnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Teruskan. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi si pencoba adalah keinginan daging kita, ya, terutama diri sendiri. Ya, siapa yang dicobai oleh manusia? Tuhan. Ya, makanya ada istilah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita punya keinginan, disitulah dimana letaknya lubang atau kelemahan kita supaya iblis itu datang untuk mencobai kita. Hawa tidak akan pernah bisa jatuh kalau tidak ada keinginan dalam dirinya. Tapi di dalam diri Hawa ternyata ada keinginan. Keinginan bekerja sama dengan kuasa si jahat menghasilkan
suatu pencobaan yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya. Jadi jangan kita menyerahkan diri kepada si pencoba. Ketika kita ada keinginan, kita harus lawan. Ya. Kalau keinginan hampa ini disertai dengan kuasa atau iblis, ya, iblis yang menggoda, dia akan membuat kita keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari firman Tuhan, ya, sehingga nanti datang pencobaan-pencobaan, masalah lagi yang mustahil, ya, masalah yang tidak ada solusinya. Ini jalan yang buntu dikatakan. Ya, dan jalan ini kalau dibiarkan menuju kepada kebinasaan. Ya, dalam 1 Timotius 6 ayat yang 9 dikatakan, orang yang ingin kaya mereka terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Ya, tidak usah kita baca, tapi dilihat saja. Ya, tapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ya, yang mencelakakan dan menenggelamkan orang dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini yang kedua. Sekarang kita akan lihat yang ketiga. Pencobaan adanya datang dari iblis dan juga diri kita sendiri. Tapi yang ketiga ini adalah ujian, ya, yaitu Tuhan. Boleh kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang 19. 1 Petrus 2 ayat yang 19. Jadi Tuhan sebagai penguji batin dan hati kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Ya, 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, jadi ujian ini pada dasarnya adalah penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Itulah ujian dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu sebagai penguji itu seperti guru. Ya, saya sudah sering katakan seperti guru. Kalau guru itu mau menaikkan anak didiknya ke tingkat yang lebih tinggi, ya, lebih dahulu murid itu diajar, murid itu dididik, dan satu titik dia akan masuk dalam ujian. Makanya ujian itu bukan sekali. Kalau untuk masuk naik kelas, ya, untuk naik kelas itu ujian harian, tengah semester, ujian semester, akhir semester, berapa kali ujian. Ya. Tapi kalau guru itu guru yang baik, ya, dia mendidik dulu anaknya. Ya, sekalipun anaknya itu dapat nilai yang jelek. Ya, kemarin ada, ya, yang tinggal di kita dapat nilai 3 kalau saya tidak salah. Bawa pulang dia sembunyikan nilainya. Ketika ditanya mana nilainya, dia takut, malu, takut dimarahi. Ya, ketika ditunjukkan nilainya 3. Ya, tapi pada akhirnya waktu lihat saya rapotnya tidak diberi nilai 3, ya, diberi nilai 8. Itu kemurahan. Karena ada remedial dan lain sebagainya. Seperti itu juga Tuhan. Kalau misalnya kita diuji oleh Tuhan sebagai guru kita, Tuhan yang menilai kita, ya, bukan untuk menjatuhkan kita. Ya, tidak ada orang yang, mohon maaf, kalau nilainya jelek jadi turun kelas, tidak, paling tinggal kelas. Ya, guru seperti itu kalau di bumi. Ya, apalagi guru, kita adalah Tuhan. Ya, ketika Tuhan menguji kita, Tuhan izinkan banyak ujian yang bisa seperti angin dan gelombang dalam kehidupan kita. Ya, diizinkan semua oleh Tuhan. Yeremia 6 ayat 27. Yeremia 6 ayat yang ke-27. Yeremia 6 ayat 27. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Ya. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya. Ya.
dan harus menguji tingkah langkah mereka. Ya, salah satu yang dipercaya Tuhan untuk menguji umatnya adalah hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Ya, saya pernah berkata, ya ada seseorang bertanya kepada seorang hamba Tuhan. Dikatakan dia bertanyanya seperti ini karena dia rasa jemaat ini begitu banyak. Ya, seorang hamba Tuhan ini tanya kepada gembalanya, kira-kira berapa orang yang selamat? Berapa orang yang selamat dari sekian berapa ribu orang? Ya, gembala ini cuman jawab 7 orang. Tujuh orang. Ya, saya tidak tahu mengapa gembala ini berkata semacam itu. Ya, karena gembala juga dipercaya sebagai penguji. Ya, diselidiki setiap hatinya, diselidiki setiap langkah, tingkah langkah umat Tuhan. Ya. Nah, jadi kepada siapa kita harus bawa diri kita? Ya. Itu kepada Tuhan sebagai penguji. Ya, oleh sebab itu marilah kehidupan kita bawa kepada Tuhan sebagai penguji batin dan hati kita. Ya, hati biasanya itu menyangkut perasaan. Ya, batin itu menyangkut roh kita. Dalam roh juga ada pikiran kita. Ya, jadi ini berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Ya, hati dan batin kita. Batin juga disebut perasaan terdalam. Ya, batin juga dalam terjemahan lama disebut ginjal, perasaan paling dalam. Ya. Nah, kalau kita diuji oleh Tuhan, bagaimana caranya Tuhan menguji umatnya? Nah, kita lihat sekarang, kita belajar bagaimana cara Tuhan menguji umatnya atau memurnikan umatnya. Yang pertama, ya, ini berbagai cara Tuhan untuk menguji umatnya. Yang pertama lewat keadilan. Dalam Ayub 31. Ayub 31. Ya. Lewat keadilan, bisa juga lewat hajaran. Ayub 31 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama dulu. Ayat 31 ayat pertama. Ya. Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Ya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Ya. Masakan aku memperhatikan anak darah? Ya. Jadi ketika Ayub diuji, ya, ketika Ayub diuji, dia lihat dulu dirinya. Ya. Dilihat bagaimana kesuciannya dari mata. Ya, dari mata. Karena di sini memang seorang laki-laki atau laki-laki itu lemahnya bukan di mulut, bukan di pendengaran. Lemahnya laki-laki itu di mata. Ya, betul tidak nih? Ya. Ya, banyak dari mulut, baik dari telinga, baik dari hati, tapi banyaknya laki-laki ini dari mata. Makanya diuji dulu matanya Ayub ini. Dia hanya tertuju kepada satu perempuan, istrinya. Ya. Kalau laki-laki biasanya disebut mata keranjang. Tidak ada saya mendengar bahwa istrinya mata keranjang atau seorang perempuan mata keranjang. Ya, kalau laki-laki disebut mata keranjang. Banyak matanya. Ya, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Teruskan. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari ayat yang keempat yang langsung. tinggi? Bukankah Allah yang mengamati jalanku? Ya. Dan menghitung segala langkahku? Ya, jadi Tuhan bukan saja menghitung rambut kita, tapi langkah kita dihitung oleh Tuhan. Ya, guru saya menerangkan langkah itu adalah denyut nadi manusia. Bayangkan denyut nadi itu tidak ada orang yang bisa menghitung, tetapi Tuhan tahu dengan jelas berapa detak jantung kita. Ya, apalagi sekarang Abah ada namanya smartwatch ya. Itu bisa diukur detak jantungnya. Ya, Tuhan bisa.
Lanjutkan. Ayat yang kelima, Ya. jikalau aku bergaul dengan dusta, Ya. atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, Ya. biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Ya. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ya. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menuruti pandangan mataku, Ya. dan noda melekat pada tanganku, Ya. maka biarlah apa yang kutabur Ya, maka biarlah apa yang kutabur, dimakan orang lain, ya. dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Ya, nah jadi lewat keadilan Tuhan, atau bisa disebut juga apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, atau juga bisa disebut sebagai ganjaran dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus bersikap rela, fair hidup kita. Ya, kalau misalnya ada masalah, ya kita lihat dulu apa ini datangnya dari Tuhan atau dari diri sendiri. Oh, karena karena kesalahan kita, ya, kita harus ikhlas, rela. Seperti jemaat Laodikia. Barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi itu yang pertama, lewat ganjaran, lewat keadilan Tuhan. Ya. Kita diuji oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita ketika diganjar oleh Tuhan jangan berkecil hati. Ya, jangan kecewa kepada Tuhan. Alangkah baiknya kita perbaiki seperti Ayub di sini. Sekarang yang kedua. Ya, Tuhan menguji yang kedua lewat persepuluhan. Malah yang ketiga yang ke-10. Ayat 3 ayat 10. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, Ya. supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, Ya, ujilah aku. firman Tuhan semesta alam. Ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, jadi persepuluhan kita sudah dengar bahwa itu adalah pengakuan kita diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi persepuluhan ini bukan dilihat dari banyaknya, tapi dari kebenarannya. Ya, sudah jelas kita bisa berhitung 1/10. Ya, kalau misalnya dulu orang Israel setiap domba yang ke-10 itu milik Tuhan. Ya. Kalau misalnya domba yang ke-10 ini tidak bagus, tidak apa-apa. Kalau yang bagus jangan ditukar sama yang jelek gitu sepertinya. Ya, yang 10. Yang hitungan ke-10 itu milik Tuhan. Nah, jadi sebuah kebenaran. Dalam Imamat 27 ayat 30 dikatakan persepuluhan ini adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Ya, Tuhan. persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Jadi orang ini sudah mengurangi kekudusan dari persembahan persepuluhan. Ya, banyak orang sudah langsung berpikir, wah ini buat hamba Tuhan kaya, buat hamba Tuhan hidupnya sejahtera dan lain sebagainya. Ya, kita sama-sama memberikan persepuluhan juga. Ya. Jadi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, ini pengakuan kita diberkati oleh Tuhan. Dalam Ulangan 12 ayat yang ke-6, ya. Jadi persembahan persepuluhan ini bukan persembahan sukarela, tapi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan juga persembahan yang memberikan kepada kita pengakuan, ya, membuat kita mengaku bahwa ini adalah berkat Tuhan. Ulangan 12 ayat yang ke-6. Ya, Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khusus. ya, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus, teruskan.
korban nasarmu. Ada persembahan nasar, ada orang ketika dalam kesusahan dia bernasar kepada Tuhan. Ya, bernasar kepada Tuhan itu harus dibayar. Ya, apapun nasarnya. Teruskan. Dan korban sukarela. Ya, ada korban sukarela, biar beda. Terus anak-anak sulung lembu sapimu. ya, kesulungan. Semua itu korban-korban. Ya, ada yang digenapi melalui korban Kristus, tapi ada yang juga berjalan sampai sekarang. Ya. Itu yang kedua. Ya, yang kedua persembahan persepuluhan. Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan menguji umat? Yang ketiga, lewat mana? Mana firman Tuhan. Ya. Ulangan 8 ayat yang ke-16. Ulangan 8 ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, Ya. yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, Ya. supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Ya, kita ganti dulu, dicobai dengan diujinya engkau, ya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Nah, ini ujian dari Tuhan itu datangnya untuk kebaikan kita. Nah, jadi yang ketiga, lewat mana atau firman Tuhan? Kita akan melihat bagaimana sikap kita dalam menikmati mana, dalam mengumpulkan mana. Nah, yang pertama, ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau mana itu seperti roti yang turun dari surga. Ya, pada zaman dulu memang roti itu turun dari surga. Tapi pada zaman sekarang mana itu gambaran dari firman Tuhan. Ya. Jadi sikap dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama itu jangan bersungut-sungut. Ya. Ingat Israel, lama-kelamaan mereka bosan kepada mana. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Ya, mereka minta bawang pre, ya, bawang putih mentimun, ya, acar ya, ya kepada Tuhan. Mereka ingat di Mesir bagaimana makan yang enak. Tapi ketika mereka diberi mana, pada awalnya mereka menikmati, tidak ada yang bersungut-sungut. Ya, jadi sikap dalam menikmati firman Tuhan, menikmati mana atau roti yang turun dari surga. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, jangan menghina. Ya, jangan menghina. Kalau ini memang suatu firman Tuhan, jangan dihina, jangan bersungut-sungut. Ya, yang ketiga kita harus memungut. Ya, memungut. Boleh kita baca dulu dalam Keluaran. Keluaran 16 ya, ayat yang ke-13. Keluaran 16 ayat yang ke-13. Ya. Pada waktu Ayat yang ke-14 ya. ayat yang ke-14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ya. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Ya, makanan baru. Ya, teruskan. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Ya. Jadi yang ketiga itu sistem memungut. Ya, memungut. Ini artinya dengan kesungguhan. Ya. Orang memungut itu berbeda dengan kita mengambil air ini. Nah, kita ambil air gampang sekali. Tapi kalau orang memungut itu seperti padi yang sudah berceceran. Diambil satu, diambil satu, diambil. Sistem memungut. Ya, ini artinya kesungguhan bagi
kita. Ya, seperti Rut. Ketika Rut ini mengambil jelai di di ladangnya Boas, dia pungut satu persatu. Ya, dia pungut satu persatu. Nah, dan berpacu dengan waktu. Ya, kalau sudah mulai ada panas terik, habis itu mana? Ya, berpacu dengan waktu. Artinya di sini waktu itu tidak dibiarkan terbuang dengan percuma. Ya, ada orang mengisahkan kalau orang ke bandara tidak pernah telat datangnya. Kenapa orang ke bandara tidak pernah telat datangnya? Ada yang mau coba-coba telat? Ditinggal. Iya. Tapi kenapa ibadah kita harus telat? Ya, kita seperti tidak rela ditinggal pesawat, tapi kalau ditinggal Tuhan seperti kita rela seperti itu. Ya. Karena mungkin kita merasa, wah, kita sudah beli tiket berharga kalau misalnya telat. Ya, tapi kalau tentang ibadah kita tidak berpikir semacam itu. Ya. Nggak apa-apalah telat. Nggak apa-apalah. Mungkin telat semenit 2 menit. Kita ketinggalan pesawat tidak rela. Tapi kalau disebut apa kita mau ketinggalan nanti. Ya, ketinggalan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin orang tidak sadar akan hal ini. Ya, kita harus berpacu dengan waktu. Ya. Tidak boleh telat, sedikit saja telat. Ya, tidak akan mendapatkan mana. Ya, berpacu dengan waktu. Terus itu yang keempat. Ya, yang ketiga sistem memungut, yang keempat berpacu dengan waktu. Ya. Tidak dibiarkan waktu itu terbuang. Ya, jangan buang kesempatan. Jangan buang waktu. Ya, kalau saudara kita, ya, paling saudara kita, mereka itu sudah dibangunkan jam 2. Sudah bangun jam 2, jam 4 lewat sedikit mereka tidak mendapatkan, tidak boleh lagi makan. Ya, itu orang mereka bisa tertib, apalagi kita. Ya, kita sering sekali membuang-buang waktu bagi Tuhan. Ya, kita harus ingat waktu itu diberikan oleh Tuhan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Terutama dipergunakan untuk keselamatan. Ya, kita kerja juga tidak mungkin kita mau telat. Tapi kenapa ibadah kita sering telat? Ya. Yang kelima, tidak boleh menyimpan mana. Ya, artinya di sini ada ketaatan. Ya, harus taat. Ketika kita sudah mendapatkan firman Tuhan itu jangan kita diamkan, tetapi kita makan, nikmati firman itu. Ya, taat. Dan yang keenam dikatakan mana ini disimpan di buli-buli emas. Itu yang keenam. Artinya disimpan dalam hati manusia. Nah, tanda orang yang bisa menikmati firman Tuhan, ya, ada kekuatan baru. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan semacam ini, ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Dan yang kedua, tanda orang sudah makan bisa membuang kotoran. Itu kan tanda orang makan kan. Tanda orang sehat itu bisa membuang kotoran. Nah, begitu juga tanda orang yang bisa menikmati firman Tuhan itu bisa membuang kotoran-kotoran dosa. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Jadi kalau kita makan firman Tuhan tetapi kotoran tidak dibuang, apa yang terjadi, saudara? Ya, kalau dalam tubuh itu biasanya sembelit, ambeien. Ya, bahkan yang paling mengerikan saya baca kalau orang tidak bisa membuang kotoran dalam seminggu, satu saat kotoran itu membuat racun di tubuh, sampai nanti akhirnya paling mengerikan kanker usus. Nah, kalau orang bisa menikmati firman Tuhan, dia bisa membuang kotoran dosa. Ya, Yakobus 1 ayat 21, boleh?
Sebab itu buanglah segala sesuatu Iya, yang kotor. buanglah segala sesuatu yang baca bersama-sama. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ini tanda orang yang bisa makan firman. Kalau tidak makan berarti cuma di mulut saja. Setelah di mulut dibuang, tidak dinikmati. Kalau sudah menikmati firman Tuhan, dia bisa membuang kotoran-kotoran. Ya, ini suci. Ya, setiap orang minum sesuatu obat, biasanya ada kotoran yang keluar juga. Racun-racun yang tidak berguna. Nah, begitu juga kita. Kalau bisa menikmati firman Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Tuhan menguji kita lewat mana, itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Ujian Tuhan lewat yang keempat, lewat pengorbanan. Lewat pengorbanan, ya. Kita baca dalam Kejadian 22 ayat yang pertama. Ya. Dibaca judulnya Kejadian 22 ayat yang pertama. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ya, menguji Abraham. Teruskan. Ia berfirman kepadanya, Ia berfirman kepadanya, Abraham. Ya, Lalu sahutnya, Ya Tuhan. ya Tuhan. Firman-Nya, Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, Ya, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan ya. kepadamu. Terus ayat yang ketiga. Keesokan harinya, Nah, inilah orang yang bisa mempergunakan waktu. Keesokan harinya pagi-pagi. Ya. Kalau Abraham ini disampaikan firman, dia dengan taat, ya, dengan cepat, tidak membuang-buang waktu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ya, ia tidak bersungut-sungut. Ia tidak menggerutu kepada Tuhan. Nah, jadi yang keempat lewat pengorbanan. Nah, Tuhan ingin lihat pengorbanan kita. Ya. Pengorbanan kita itu pengorbanan yang Tuhan ingin lihat itu ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Seperti Abraham. Abraham itu diujinya ketika sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Ishak ini berkat yang paling utama yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Tetapi Tuhan katakan, bawalah Ishak menjadi korban bakaran. Ya, Abraham takut kepada Tuhan. Ya, dia menghormati Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan beri, kalau Tuhan ambil, ya seperti Ayub, kalau Tuhan yang memberi, biarlah Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, jadi lewat pengorbanan. Ya, pengorbanan ini harus kita korbankan sampai yang paling kita kasihi harus kita korbankan, seperti Abraham kepada Ishaknya, kepada Ishak. Ya. Jadi Abraham rela memberikan apa yang paling dikasih oleh Abraham kepada Tuhan. Jadi Tuhan menguji lewat berkat yang kita terima. Ya, kadang ketika kita belum diberkati, kita melekat kepada Tuhan. Tetapi ketika kita diberkati, sudah diberkati, kita melekat itu kepada berkatnya Tuhan. Kita tidak melekat lagi kepada Tuhan. Jadi sibuk semua nanti dalam hal-hal yang jasmani, seolah-olah tidak mau kehilangan yang jasmani. Kalau tidak mau kehilangan yang jasmani, dia rela mengorbankan yang rohani. Nah, jadi hati-hati. Tuhan lihat pengorbanan umatnya dengan cara kita bisa meninggalkan segala sesuatu yang kita kasihi untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, ya,
Jadi ujian Tuhan yang keempat adalah pengorbanan, terutama ketika sudah diberkati oleh Tuhan. Yang kelima sekarang, padang gurun. Ya, Tuhan menguji umatnya melalui ujian-ujian yang ada di padang gurun. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ya. Ulangan Ini 8 ayat berbicara kehendak Tuhan atas diri kita. Ingat tadi, ya, Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, ini perjalanan bersama dengan Tuhan. Kalau perjalanan bersama Tuhan dipenuhi dengan ujian-ujian. Ya, seperti tadi kita mendengar bahwa kasih karunia kalau kita diuji oleh Tuhan. Suatu kasih karunia yang besar dari Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di padang gurun, ya, selama 40 tahun. Ya, Ini dengan maksud merendahkan hatimu, ya, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. ya, jadi Tuhan harus mencoba atau menguji anak Tuhan dengan mereka diizinkan Tuhan berjalan di padang gurun. Ya, diizinkan Tuhan berjalan di padang gurun untuk tahu mana apa yang keluar dalam hati kita. Ya, biasa dari hati nanti keluar segala sesuatu yang kotor, tingkah langkah yang tidak baik. Nah, berarti hati kita masih belum baik. Tapi kalau hati kita sudah baik, mulut juga baik, tingkah laku baik, dan lain sebagainya. Ya, teruskan. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ya, Tuhan harus menguji ini. Ya, jadi pencobaan-pencobaan yang ada di padang gurun. Kita lihat saja tiga hal. Ada 3 hal yang Tuhan uji ketika Israel di padang gurun. Yang pertama itu ketika Israel menghadapi laut kosong. Ya, ini pencobaan yang pertama. Ujian yang pertama. Ya, ketika Israel keluar dari tanah Mesir, semua bersorak-sorai. Puji Tuhan. Tuhan memberkati umatnya, Tuhan melepaskan umatnya. Tetapi ketika mereka berjalan, mereka berhadapan dengan laut kolsom. Ini yang pertama. Ya. Nah, ini adalah salah satunya gambaran dari pencobaan yang mustahil. Ya, ikut Tuhan, kadang-kali kita bersuka cita, tapi di awal ternyata Tuhan hadapkan dengan pencobaan yang mustahil. Ya. Dan ketika kita dicobai atau diuji oleh Tuhan dengan pencobaan yang mustahil, Tuhan selalu membuka jalan. Ini yang paling penting. Tuhan selalu membuka jalan sehingga orang Israel bisa melewati tanah yang kering. Dan bukan saja mereka lewat tanah yang kering dan sudah melewati laut Kolsom, musuh mereka Firaun dan semuanya tentara-tentara habis binasa. Ya. Laut Kolsom yang dihadapi oleh Israel ini artinya adalah pencobaan-pencobaan yang mustahil. Ya, ingat selalu Tuhan buka jalan keluar. Yang kedua, kita baca dalam Keluaran 15 ayat yang ke-23. Keluaran 15 ayat yang ke-23. Yang kedua, melalui kepahitan, suatu yang pahit atau marah. Ya. Nah, ketika Tuhan uji kepada sesuatu yang pahit, ya, ini sudah masuk dalam batin manusia. Ujian ini sudah masuk dalam batin manusia yang dialami oleh Ayub. Ya, Ayub tidak peduli dia diberkati lagi atau tidak. Yang paling penting dia tuh, ya Ayub ini akhirnya merasakan kepahitan dalam hidupnya. Kalau bisa dikatakan kutuk, dia mengatakan, ya, saya mengutuki hari kelahiran saya. Suatu yang pahit. Ya, mungkin ditinggalkan oleh anak, mungkin ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh yang kita kasih, itu suatu yang pahit sekali. Ya, tapi Tuhan menguji. Ya,
dengan kita lihat marah seperti Naomi. Ya, jangan sebut aku lagi Naomi, tetapi sebut aku marah sebab segala yang pahit telah kuterima. Nah, ini Tuhan menguji dengan segala sesuatu yang pahit. Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Ya, Karena pahit rasanya. ya pahit rasanya. Tidak bisa dinikmati hidup ini. Pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. ya tempat itu marah. Teruskan ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ya, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. ya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Mencoba mereka, menguji anak-anaknya, umatnya dengan sesuatu yang pahit di dunia ini. Ya, jadi kepahitan harus kita ingat. Kalau kita menghadapi laut Kolsom, ingat Tuhan bisa memberi jalan keluar dan menyelesaikan semua masalah. Yang kedua, kalau kita merasakan yang pahit, bagaimana cara Tuhan membuat manis? Dikatakan sini, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Nah, kayu ini gambaran dari salib Kristus. Ingat, kalau kita mendapat yang pahit, Tuhan bisa mengubah menjadi yang manis. Yang tawar menjadi yang manis, yang pahit juga menjadi yang manis. Ya, ada amin. Yang ketiga sekarang. Israel ketika keluar dari Mesir, mereka menghadapi laut Kolsom, menghadapi air yang pahit. Yang ketiga, menghadapi Amalek. Nah, ini peperangan, pergumulan. Ya. Keluaran 17 ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Ya, kalau Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, ya, kalau ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Teruskan. Maka penatlah tangan Musa. Ya. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Ya. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya. Teruskan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini. Cukup dulu sampai situ, nggak apa-apa. Yang paling penting di ayat yang ke-11. Jadi ketika melawan Amalek, apa yang harus kita kerjakan? Di sini dikatakan Musa mengangkat tangannya. Ya, kalau kita mengangkat tangan, kalau Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel, lebih kuatlah kita. Nah, ujian ketika kita menghadapi peperangan, pergumulan, di sini yang paling penting adalah seberapa lama kita mengangkat tangan. Ya, bukan menyerah, tapi menyerahkan semua kepada Tuhan. Nah, seberapa kuat kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Nah, disitulah letak kekuatan kita. Nah, jadi Tuhan menguji kita ketika Israel menghadapi Amalek, ketika kita menghadapi peperangan, pergumulan, seberapa kuat kita mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita mau menurunkan tangan, berarti kita sudah, kalau menurunkan tangan berarti kita yang mau bertindak. Ya, biar saya turun tangan, ya. Tapi kalau sudah angkat tangan, biarlah Tuhan yang bertindak. Nah, begitulah cara Tuhan menguji umatnya. Ya,
menguji umatnya supaya direndahkan hati kita, untuk kebaikan kita, untuk memurnikan iman kita, dan untuk Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, ketika kita diuji oleh Tuhan, selalu ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Ayat terakhir saja, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, ini harus kita ketahui. Tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, ini ayat yang harus kita imani, bahwa ujian dari Tuhan untuk memurnikan kita, ujian dari iblis untuk kita bisa menang, ujian dari kita untuk kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging, tapi ujian dari Tuhan untuk memurnikan kita seperti emas murni yang sangat mahal harganya, yang tidak ternilai oleh apapun juga. Ya, kita nyanyikan lagu Bertahan dan Kuatlah. Ya, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, penguji batin dan hati manusia. Banyak cara Tuhan menguji umatnya. Kita harus murni selalu, dimurnikan oleh firman Tuhan, dimurnikan oleh ujian, pencobaan dan lain-lain sebagainya. Saya undang Bapak Gembala untuk depan. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga di atas skala kesusahanmu. Mengerti tetesan air matamu pada salib, Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang imannya. Bagai emas murni yang tak teruji, bertahan dan kuatlah. Dari awal bertahan dan kuatlah saat
pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti. Mengapa hal itu terjadi? Pandanglah kasih mempelai surga di atas skala kesusahanmu. Mengerti tetesan air matamu pada salib datang. Kita bagi berdiri segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan korban kuatlah. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Bertahan dan kuatlah koda. Bertahan dan kuatlah. Mari beri kesempatan Roh Kudus berbicara pada kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Banyak hal yang sedang kita hadapi, kita gumuli dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan adalah pembuat keajaiban, tanda heran. Apa yang tidak mungkin selalu mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi orang percaya. Pekerjaan Allah adalah melakukan apa yang tidak mungkin. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau. Inilah kami datang padamu Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, kekurangan kami. Namun kami banyak persoalan pergumulan hidup, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, masa depan usaha, masa depan keluarga kami. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Jamalah pribadi lepas pribadi. Jangan satu yang terlewat Tuhan. Biarlah mereka merasakan kuat kuasa uluran tangan-Mu Tuhan, menyelesaikan segala pergumulan mereka. Kami yakin Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang mengulurkan tangannya bagi kami, sehingga kami tidak lagi perlu takut dan khawatir. Hati kami tenang dan damai, karena Tuhan menyelesaikan bagi kami. Ketika semua kami selesai, kami bawa padamu segala khawatir kami, Tuhan menyelesaikan. Dan Engkau berkata, sudah selesai. Kami terima semua di dalam iman. Tuhan menyelesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita
angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan, kita nyanyikan nyanyian Ku Pergi. Dunia lalulah serah dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Bumi akan bergema, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Dengan sekejap mata sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua, kapan kesusahan datang ku pergi. Puji Tuhan ya. Kapan datang kesusahan, kita pergi meninggalkan dunia ini, terbang ke padang gurun untuk dilindungi oleh Tuhan. Kita doakan yang masih sakitnya, Sis Lydia, Bu Dia, Bu Ratna, Bu Opu Romando perempuan, Ibu Lola, Ibu Yani, Jessica Permata, Jora, Bapak ya Putri ya. Ya, kita pakai berdiri. Haleluya. Kami menyatukan iman kami, menyerukan nama di atas segala nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat anak-anakmu, Sis Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Dia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Ratna juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lola juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau.
Bu Yani juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudari Jessica, anak sekolah Minggu Permata, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sora juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapaknya Putri juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami berdoa menyatukan iman kami. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Minggu ini aktivitas anak-anakmu, Tuhan tolong, biarlah mereka bekerja, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, melakukan dengan yang terbaik, hasilnya pun pasti yang terbaik Tuhan beri kepada kami. Dan kami akan melihat jeripaya kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Yang belum punya usaha pekerjaan, beri usaha pekerjaan, sebab Engkau berkata yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu berarti Tuhan bisa memberikan pekerjaan bagi mereka. Berikanlah kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibu Susan juga berkati keluarga, semua anak mantu cucu dalam naungan kasih sayang-Mu. Bangsa Indonesia yang besar juga dari Sabang sampai Merauke, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RT dan RW. Pak Presiden Prabowo Gibran juga berkati Tuhan. Biarlah semua bangsa-bangsa di dunia yang sedang konflik sadarkan supaya mereka mau berdamai seorang dengan yang lain. Pulanglah saudaraku dengan membawa berkat rohani dan jasmani di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tom.